Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Makasih Bu. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Agnanda Penyani. Bisa kamu panggil Ibu Nanda. Nama saya Dinda Bu. Oh, Dinda. Dinda tadi habis dari mana? Kuliah Bu. Dinda kuliah jurusan apa? Jurusan bimbingan dan konseling Bu. Wah, jurusan bimbingan konseling ya. Sama dong dengan Ibu. Iya Bu. Kuliahnya udah semester berapa? Semester 3 Bu. Oh ya. Tadi sebelum kesini apakah Dinda sudah makan? Sudah Bu. Baik. Dinda, apakah sebelumnya sudah melakukan konseling seperti sekarang ini? Belum Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada seorang yang sedang mengalami masalah yang disebut klien, yang dimana bermaksud untuk mencapai suatu keputusan yang positif dari masalah klien yang sedang dihadapi. Apakah Dinda sudah paham? Iya Bu. Jadi kalau boleh Ibu tahu apa yang memberatkan pikiran Dinda saat ini? Iya Bu. Tapi saya masih bingung harus mulai dari mana. Oke, Dinda tidak perlu merasa bingung. Kalau saja nanti masalah Dinda adalah sebuah rahasia, Dinda tidak perlu takut akan kebocorannya. Di sini yang tahu hanya Ibu dan Dinda. Dan Bapak dan Ibu akan menjamin kerahasiaan tersebut tidak akan diketahui oleh orang lain. Dinda juga tidak perlu ragu untuk bercerita karena Ibu akan mendengarkan semua cerita Dinda dengan sukarela. Bisakah Dinda menceritakannya apa yang membebankan Dinda saat ini? Jadi begini Bu. Saya itu sebenarnya ingin berhenti merokok, tapi masalahnya itu ketika saya bersama teman-teman saya kembali merokok lagi Bu. Terus terang Ibu merasa bangga kepada Dinda dengan niat Dinda untuk berhenti merokok. Itu merupakan satu langkah awal yang baik untuk Dinda. Ya Bu, terima kasih. Oke, tadi Dinda bilang Dinda ingin berhenti merokok, tapi ketika bersama teman-teman Dinda merokok lagi. Bisakah Dinda ceritakan lebih lanjut? Iya Bu. Oh, jadi begitu misalnya ketika bersama teman-teman saya terkadang merasa tidak enak karena mungkin alasan kebersamaan, jadi saya merokok lagi. Dinda mengatakan kalau bersama teman-teman Dinda merasa tidak enak karena alasan kebersamaan. Karena itu Dinda merokok lagi. Ya Bu, jadi begitulah. Sebelumnya orang tua Dinda sudah mengetahui apakah belum kalau Dinda merokok? Sudah mengetahui Bu, malah kemarin saya sudah terkena dampak dari rokok ini. Jantung saya sudah rusak, karena itu juga alasan kenapa saya ingin berhenti merokok. Bagaimana sikap orang tua Dinda ketika itu? Ya, dia menasihati saya Bu agar jangan merokok lagi. Setidaknya kalau saya belum bisa berhenti, tapi mengurangilah, itu kata bapak saya. Oh, jadi orang tua Dinda sudah mengetahui kalau Dinda sudah merokok. Iya Bu. Nah, permasalahannya sekarang ada apa di diri Dinda sendiri? Karena sebenarnya Dinda telah merasakan dampak dari merokok itu. Selain itu, orang tua Dinda juga telah menasehati Dinda agar berhenti merokok. Apakah Dinda sudah berbicara terus terang kepada teman-teman Dinda kalau sebenarnya Dinda ingin berhenti merokok? Sudah Bu, tapi teman-teman Dinda tetap saja tidak mau mengerti dengan saya berbicara seperti itu, malah saya tambah diejek oleh teman-teman saya Bu. Terus?
Ya karena itu saya merokok lagi, Bu. Saya jadi nggak enak karena mereka adalah teman-teman saya, Bu. Bagaimana perasaan Dinda ketika merokok lagi? Ketika merokok bersama teman-teman, saya merasa nyaman dengan mereka, Bu. Kalau mau ngobrol jadi nyambung, kalau lagi main-main seperti main PS jadi tambah seru. Walaupun sebenarnya ada penyesalan di hati saya ketika merokok lagi. Jadi Dinda merasa betah dan nyaman ketika merokok bersama teman-teman Dinda, walaupun sebenarnya di hati Dinda merasa menyesal ketika merokok lagi. Ya Bu, jadi saya bingung harus bagaimana. Di satu sisi saya merasa nyaman, tapi di hati sisi saya merasa menyesal ketika kembali merokok. Ya, Ibu dapat memahami apa yang Dinda rasakan. Saya harus bagaimana, Bu? Sudahkah Dinda menanamkan di dalam diri Dinda kalau Dinda benar-benar ingin berhenti merokok, seperti menulis kata-kata di dinding atau yang lainnya? Belum, Bu. Jadi Dinda merasa belum bisa sepenuhnya untuk berhenti merokok. Ya Bu, karena itulah saya merasa bingung bagaimana caranya agar saya benar-benar berhenti merokok. Dinda merasa bingung dan kecewa karena sampai saat ini Dinda belum bisa sepenuhnya berhenti merokok. Ya Bu. Mungkin Dinda belum menanamkan sepenuhnya di dalam diri Dinda untuk berhenti merokok. Begitulah Bu yang jadi permasalahannya ketika saya sedang bersama teman-teman. Saya pasti merokok lagi. Jadi Dinda merasa tidak yakin dengan diri Dinda sendiri terhadap teman-teman Dinda. Karena itu Dinda merokok lagi, walaupun sebenarnya Dinda sendiri sudah tahu dan merasakan bagaimana dampak dari merokok itu. Betul sekali Bu, sebetulnya saya sudah tahu bagaimana dampak dari merokok itu, tapi di lain sisi saya masih tetap saja merokok dengan teman-teman saya karena alasan kebersamaan. Meskipun saya sudah tahu dan bahkan mengalaminya, bagaimana rasanya terkena dampak dari merokok itu. Jadi Dinda sebenarnya sudah mengetahui bagaimana dampak dari merokok itu, namun Dinda tetap saja merokok jika bersama teman-teman Dinda karena Dinda merasa tidak enak. Ya Bu, betul sekali. Jadi yang saya bingung itu bagaimana caranya agar teman-teman mengerti posisi saya. Dinda merasa bingung bagaimana caranya agar teman-teman Dinda bisa mengerti keadaan Dinda saat ini. Baiklah, yang harus Dinda lakukan adalah berani mengatakannya bahwa Dinda tidak ingin merokok lagi secara jelas kepada teman-teman Dinda. Ya Bu. Di samping itu, dalam kondisi yang bagaimana Dinda harus mengungkapkan kata-kata yang tepat kepada teman-teman Dinda. Di saat lagi ngumpul rame-rame, Bu. Bagus, selain itu Dinda harus berkomitmen dengan pas. Bagaimana seharusnya Dinda terus menolak ketika teman-teman Dinda menawari rokok. Saya akan mencoba itu, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin Dinda merumuskan dengan jelas bagaimana seharusnya yang Dinda lakukan untuk benar-benar berhenti merokok. Baiklah Bu. Cuman yang pertama saya harus meyakini diri saya agar tidak lagi rokok. Saya juga akan membuat catatan-catatan di dinding kamar, di handphone, di buku binder saya, sehingga saya akan selalu mengingatnya, dan saya akan membuang pernak-pernik yang berbau rokok seperti korek ataupun koleksi-koleksi kotak rokok di kamar saya. Juga akan menolak secara tegas ajakan tawaran dari teman-teman saya, Bu. Bagus sekali, Ibu sangat senang mendengarnya dan juga melihat keantusiasan Dinda. Sekarang Dinda sudah dapat merumuskan tujuan agar berhenti merokok secara total dengan baik dan jelas. Terima kasih, Bu. Sekarang kalau boleh tahu kapan Dinda akan melakukan perubahan itu?
Sesegera mungkin, Bu. Ibu ingin tahu sesegera mungkin itu kapan? Apakah besok, lusa, atau seminggu kemudian? Saya akan melakukan itu mulai besok, Bu. Saya akan coba dengan semaksimal mungkin. Bagus, lakukan apa yang ingin Dinda lakukan. Oke, sekarang bagaimana perasaan Dinda? Saya merasa sangat senang, Bu. Baiklah, Dinda. Rupanya waktu kita sudah hampir habis. Ya, Bu. Untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada, Ibu ingin mendengarkan Dinda mengungkapkan kembali isi pokok pembicaraan kita tadi. Baik, Bu. Yang pertama, saya harus meyakini diri saya agar benar-benar berhenti merokok. Saya tidak akan peduli apa kata teman-teman nantinya dengan saya berhenti merokok. Saya juga akan membuang pernak-pernik yang berbau rokok seperti korek kesayangan dan koleksi kotak-kotak rokok di kamar. Saya juga akan meminta teman-teman dan kakak saya agar memperingatkan saya jika nanti saya merokok lagi. Bagus, rupanya Dinda benar-benar sudah paham ya. Bagaimana perasaan Dinda sekarang? Saya merasa senang sekali, Bu. Sekarang Ibu ingin Dinda berjanji kepada Ibu untuk melakukan perubahan itu dengan maksimal. Ibu juga akan mengamati perubahan Dinda dalam waktu seminggu ke depan. Ya, Bu. Bisakah kita atur lagi pertemuan di hari dan jam yang sama minggu depan untuk menceritakan bagaimana pengalaman Dinda dalam waktu seminggu pertama sampai nanti Dinda benar-benar berubah secara permanen. Ya, Bu, bisa. Dan saya berjanji untuk melakukan perubahan itu secara maksimal mungkin. Saya akan berusaha. Bagus Dinda, baiklah untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.